Kecelakaan mobil minibus dan motor terjadi di Jalan Raya Danasri, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, seorang pedagang tempe tewas di lokasi kejadian, sementara sejumlah orang lainnya luka-luka. Mobil minibus itu melaju di Jalan Raya Danasri, namun diduga sopir mengantuk hingga mobil yang dikendarainya oleng ke kanan. Dari jalur berlawanan, melaju sepeda motor pedagang tempe yang langsung tertabrak. Minibus juga menabrak pohon dan motor milik pedagang ayam. Untuk kendaraannya dari mobil 1, motor 2. Katanya ngantuk apa belum? Kemungkinan bisa dibilang seperti itu. Kasus kecelakaan ini kemudian ditangani unit Satlantas Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. TKP 87 Lombok Pati. Halo, sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Ya, sahabat RTV, selain informasi yang sudah disaksikan di awal, kami juga memiliki informasi mengenai seorang remaja laki-laki yang jadi korban begal saat mengemudikan sepeda motor. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, seorang pengendara sepeda motor nekat merampas kalung emas milik wanita Parubaya di Kampung Kebonsari 1, Surabaya, Jawa Timur. Korban dijamret saat tengah berbelanja bahan masakan dari gerobak tukang sayur keliling. Pria pengendara sepeda motor ini seperti tak sengaja melintas saat sekelompok ibu-ibu tengah berbelanja kebutuhan masakan di Kampung Kebonsari 1, Surabaya, Jawa Timur. Namun saat melihat wanita Parubaya bernama Kam Siti, 63 tahun, yang mengenakan kalung emas, pelaku pun langsung berputar arah. Pelaku menghampiri korban dan langsung menarik kalung emas seberat 16 gram milik Kam Siti. Korban yang sempat terperangah usai dijamret berusaha mengejar pelaku, namun gagal. Akibat kejadian itu, korban kehilangan kalung emas senilai belasan juta rupiah. Berhubung belanjaan itu nggak ada, saya mau pulang, terus ada sepeda mampiri saya. Saya kira ada simpangan dari sana, sebelah sana, simpang sini, nggak taunya mepet saya, terus saya dirampas itu. Apa Bu yang dirampas itu? Kalung. Dari upaya itu warga membantu mencari keabsahan dari plat nomor pelaku ternyata palsu. Tapi kita masih ada harapan ciri-cirinya itu misalnya sepatu, jaket, sama topi serta jenis kendaraan dan warna kendaraannya. Kini, korban telah melaporkan kasus penjambretan tersebut ke Polsek Jambangan, Surabaya. Korban berharap pelaku bisa ditangkap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, kita ke informasi lainnya. Rekan-rekan kami di lapangan berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus kain sarung di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku tega membunuh korban yang merupakan pamannya sendiri lantaran sakit hati. Rekaman CCTV ini memperlihatkan kedua orang pelaku sesaat setelah menghabisi nyawa AH, pemilik warung di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku terlihat menaikkan karung yang berisi jasad korban ke atas sepeda motor dan membuangnya di sebuah lahan kosong di dekat permukiman warga. Sebelumnya warga Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten curiga melihat karung tergeletak di pinggir jalan. Saat diselidiki, ternyata karung tersebut berisi jasad korban terbungkus kain sarung. Warga pun langsung melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Berbekal hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, Subdit Resmobdit Reskrimum Polda Metro Jaya akhirnya dapat menangkap kedua pelaku berinisial FA dan NA di kawasan Pamulang.
Keduanya hanya tertunduk lesu saat digiring ke hadapan awak media. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan golok yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Sementara pelaku mengaku motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati pelaku terhadap korban karena sering diperlakukan kurang baik oleh korban. NA yang mendengar cerita tersebut kemudian memerintahkan FA untuk menghabisi nyawa korban menggunakan golok milik pedagang es kelapa muda yang berada tepat di samping warung milik korban. Yang bersangkutan merasa tidak betah bekerja di warung rokok karena sering mendapat perkelakuan yang kasar, istirahat yang kurang, dan tidak diperhatikan terkait masalah makan oleh korban. Saya menyesal terhadap perilaku saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dulunya sempat saya tersungkur Pak, pas habis ngelakuin itu sempat menyesal kok sampai segitunya gitu. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak, tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya mau sudah jam istirahat, terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah bukan Bapak, mie-nya saya gak sempat makan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan untuk CSI, RTV. Sahabat, kita lanjutkan liputan mendalam tim CSI. Kasus mutilasi yang terjadi di Desa Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tentu membuat kita merinding. Ya, sejumlah isu pun menyeruak. Benarkah pelaku mengidap gangguan kejiwaan karena usahanya bangkrut dan terlilit utang pinjol? Informasi selengkapnya dalam bagian kedua liputan mendalam. Istri dimutilasi, warga jadi saksi. Aksi tarsum membopong potongan tubuh manusia dan menawarkannya kepada warga Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat masih saja tak dapat dicerna oleh akal sehat kita. Mirisnya lagi, potongan tubuh itu berasal dari jenazah Yanti, istrinya sendiri, yang ia habisi dengan batang kayu sesaat setelah cekcok di depan gerbang halaman rumahnya. Peristiwa horor yang terjadi pada Jumat pagi itu tentu membuat bulu kuduk kita berdiri karena kengerian yang terjadi. Namun, tak hanya cukup sampai di situ. Sebuah video amatir merekam kondisi tersangka saat berada di tahanan Polres Ciamis sesaat setelah ia diamankan. Tak ada rasa penyesalan dari wajah pelaku. Terlebih saat itu ia bertingkah seolah tak terjadi apa-apa dan banyak mengoceh tak jelas. Setelah ditempatkan di sel tahanan terpisah selama 3 hari, Tarsum yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka akhirnya menjalani pemeriksaan kejiwaan. Polres Ciamis mengundang psikiater dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Namun sayang, kala itu tak banyak yang bisa digali darinya. Perilaku yang aneh dari Tarsum tentu membuat kita bertanya-tanya, benarkah ia mengalami gangguan kejiwaan? Atau justru ia berniat untuk menghindari konsekuensi hukum atas perbuatannya membunuh dan memutilasi istrinya sendiri? Saat dihadapi situasi, misalnya seperti tadi, setelah ditahan dulu, ternyata dia ada kondisi suasana perasaan ataupun perilaku atau pikiran yang tidak stabil. Itu mungkin salah satu gejala yang bisa terjadi pada gangguan mental yang tidak terkontrol. Tapi juga kita harus memperhatikan apakah memang tadi ya dari hasil pemeriksaan apakah memang benar ini suatu gangguan mental yang dia alami atau sesuatu yang memang dia agak buat-buat juga supaya lepas dari
tadi ya hukuman. Contohnya misalnya kayak gangguan yang bernuansa psikotik ya, jadi yang ada halusinasinya memang sebagai gejala utama. Jadi ya misalnya ada di skizofrenia atau skizoafektif, itu kan juga utamanya adalah suara-suaranya justru. Nah nanti kalau misalnya pada skizoafektif bisa tuh ada penyertanya, ada sedihnya, atau ada bahkan yang lebih ceria dan semangatnya gitu, tergantung jenisnya ya. Nah itu lebih besar kemungkinannya mungkin untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih melakukan perilaku kekerasan. Jenazah Yanti yang sudah diotopsi di rumah sakit akhirnya dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Cikole, Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mama. Anak korban menangis histeris saat melepas kepergian ibunda tercintanya. Tentu tak ada yang menyangka jika ibu rumah tangga yang dikenal baik ini tewas dengan cara yang tragis oleh suaminya sendiri. Beredar informasi jika pelaku memang sudah bertingkah aneh sejak beberapa bulan terakhir. Terlebih sejak usaha peternakan kambing yang ia jalani selama puluhan tahun harus gulung tikar. Isu yang beredar, pelaku depresi karena harus berhutang sana-sini demi menyelamatkan anaknya yang terjerat judi slot dan pinjaman online. Benarkah demikian? Memang keluarga akui kejadian slot ini pernah dialami, namun itu kejadiannya sudah lama dan sudah terselesaikan. Juga tidak seperti isu yang di luaran sana yang mengatakan sampai terlilit hutang ratusan juta, itu tidak benar. Orangnya rajin beribadah ya, yang saya tahu ini depresi itu sakit. Saya ceritakan di sini, saya dalam keadaan sakit dan oleh keluarga dalam upaya pengobatan. Perubahan perilaku sudah terlihat sebelum puasa kemarin. Jadi sering melamun, sering kadang bicara sendiri, kadang menepak-nepak keningnya gitu. Lantas, bagaimana ujung dari kasus mengerikan ini? Bisakah Tarsum dihukum penjara? Sayangnya, keputusan itu hanya bisa terjawab melalui putusan pengadilan. Atau masalah, karena ada orang yang memang sakit jiwa, ada orang yang gangguan saraf, ada yang gangguan psikis, ada yang dibawa ancaman, kayak kasusnya Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo. Tapi ada yang memang ya sakit jiwa ya, makanya penting untuk melakukan pemeriksaan di tingkat ya kepolisian dengan penyidikan ke polisi, kemudian proses di kejaksaan melalui penuntutan dan juga di persidangan nanti. Apakah dia bisa dipidana penjara atau bahkan pidana hukuman mati karena terlalu sadis, atau mungkin dipidananya berupa hukuman berupa rehabilitasi mental, entah di rumah sakit jiwa atau di ke psikiater tertentu, itu nanti pengadilan memutuskan. Cuma ini jelas pidana ya, jelas satu tindak pidana, bukan karena pidana itu bisa karena kesengajaan, bisa karena kelalaian. Orang tabrakan nggak niat bunuh, cuma ya orang bisa terbunuh karena kelalaian dia. Jadi niatnya nggak ada, tapi perbuatannya ada, itu pun disebut pidana. Jadi apakah ini pidana atau bukan? Ya pasti pidana. Pidana itu karena ada pelaku, ada korban, walaupun masih tersangka judulnya, karena selama dia belum dipidana oleh pengadilan, dia masih disebut sebagai tersangka atau terdakwa kalau dituntut ya, pidana. Cuma apakah dia bisa dipidana penjara atau hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun atau 15 tahun, tergantung pembuktian di persidangan. Patut dinanti jawaban dari misteri pembunuhan sadis yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat ini. Benarkah pelaku mengalami gangguan kejiwaan, ataukah ia semata-mata hanya ingin berniat untuk menghindari konsekuensi hukum? Dari Jakarta dan Ciamis, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI
RTV. Sahabat, kawanan begal merampas sepeda motor seorang remaja laki-laki dan membacok korban. Ya, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. CSI segera kembali. Sahabat, seorang remaja laki-laki jadi korban pembegalan di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merampas sepeda motor yang sedang dikemudikan korban. Tak hanya itu, pelaku juga membacok tangan korban hingga luka parah. Seorang remaja laki-laki jadi korban pembegalan di Kampung Jaha, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat korban dan temannya sedang mengemudikan sepeda motor di kawasan tersebut. Tiba-tiba saja didatangi kawanan begal. Pelaku merampas sepeda motor yang sedang dikemudikan korban. Tak hanya itu, pelaku juga membacok tangan korban hingga luka parah. Warga yang mengetahui aksi pembegalan ini berusaha mengejar pelaku, namun pelaku langsung tancap gas dengan motor curian. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit akibat luka parah di tangannya. Diduga pelaku sudah mengincar lokasi tersebut dan saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi. Kemarin lari, ada anak saya di sini minta tolong. Nah, kirain ngapa gitu. Langsung orang katanya dibilangnya minta tolong maling apa disebutnya begal. Mantu saya lompat ngambil motor. Dikejar udah jauh. Pembegalan ini kini ditangani aparat Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Satu unit mobil menjadi viral setelah parkir sembarangan di depan tempat usaha di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pemilik usaha yang geram kemudian mengempeskan ban dan melakban bodi mobil. Inilah mobil berwarna putih yang menutupi tempat usaha ayam geprek milik warga di Jalan Cipecang 5 Koja, Jakarta Utara. Pemilik usaha yang geram kemudian melakban beberapa bagian bodi mobil dan ban mobil juga turut dikempeskan. Selain itu, secari kertas juga ditempelkan di kaca mobil berisi kata-kata peringatan. Menurut salah seorang karyawan, mobil tersebut sudah berada sejak pagi. Hal ini membuat aktivitas tempat usaha terganggu karena tertutup oleh mobil. Ya, sangat mengganggu sih sebenarnya, karena kan ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terus untuk penjualan ayam geprek ini kan depan ada mobil nih, nggak kelihatan berarti. Terus yang beli gimana, Pak? Ya, yang paling yang langganan gitu, biasa-biasa gitu. Cuma yang kayak yang lewat-lewat mau mampir nih kayak kadang mungkin nggak kelihatan gitu, disangkanya tutup, soalnya kita kan gerobaknya ke depanin, jadi nggak kelihatan gitu. Itu kan ada lakban, ada tulisan, itu seperti apa Pak tadi? Saya rasa itu spontan dari yang punya ayam geprek kali itu Pak ya. Spontan gitu ya? ya? Spontan aja sih kayaknya. Oke, berarti bannya dikempesin juga berarti tadi Pak ya? Iya, mungkin karena udah terlalu kesel kali ya. Pemilik usaha dan ketua RT kemudian melaporkan peristiwa itu ke Dinas Perhubungan agar dapat menderek mobil tersebut. Namun si pemilik akhirnya mengambil mobilnya dan masalah itu telah berakhir damai. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas ternyata masih saja sering terjadi. Ya, lalu pelanggaran apa yang terekam kali ini? Informasinya usai jeda, CSI akan segera kembali. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Buat teman-teman yang di Margonda, jangan parkir di trotoar. Biar pada ngantri dah. Nah, sahabat, mungkin jika sahabat tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak yang ada di video satu ini, bahwa di mana ada pengendara yang mempunyai mobil dan memarkirkannya di sembarang tempat, di trotoar, sahabat. Kan kalau kita lihat di video satu ini, kasihan sekali ya sahabat, sudah menggunakan kursi roda, sudah tua juga kan. Jadi terhambat begitu untuk perjalanan dari Bapak yang ada di video satu ini. Nah, sahabat, tindakan memarkirkan mobil di atas trotoar sangat merugikan bagi pejalan kaki.
Sebagai pengguna kendaraan bermotor, wajibnya menghormati sesama pengguna jalan. Fasilitas umum berupa trotoar adalah hak pejalan kaki. Jika masih saja menganggap sepele dan melanggar dengan menyalahi menggunakan trotoar, sanksinya nggak main-main loh sahabat. Bisa terancam sanksi penderekan dan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebanyak 24 juta rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramodika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Sampai jumpa.